Inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian hari kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat, yaitu fitnah Dajjal. Nabi bersabda, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakuti dari fitnahnya Dajjal, dan tidaklah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah selanjutnya atau berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini ada, baik kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kedatangan fitnah Dajjal. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, perjalanan umat manusia dari awal sampai akhir, Pak, itu fitnah akan makin berat, Pak, sampai si Dajjal keluar. Dajjal itu puncaknya fitnah, Pak. Dan kita sekarang hidup di era yang kata para pengamat akhir zaman, Dajjal tampaknya sudah di pengkolan jalan, Pak. Itu puncaknya fitnah. Kita hidup di era menjelang puncaknya fitnah. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, Pak. Kalau Anda merasakan fitnah sekarang banyak dan dahsyat, besok lebih berat, Pak. Lusa lebih berat. Akan terus begitu. Ya. Get ready. This will be a tough ride. Ya. Siap-siap. Ini perjalanan kita makin berat, Pak. Bukan makin ringan. Ya. Nah, namun demikian, ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan lagi. Saya minta waktu sedikit ya. Sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW lebih beliau takuti dari fitnah Dajjal menimpa umat ini. Ini disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia dengar langsung dari Nabi. Kata beliau, suatu ketika aku bergandengan tangan jalan bersama Rasul menuju rumah beliau. Rasul mau pulang. Tiba-tiba kata Nabi, ghairud dajjalu akhwafu ala ummati minad dajjal. Sungguh selain Dajjal ada yang lebih kutakuti atas umatku. Kagetlah Abu Dzar mendengar ini, karena Abu Dzar tahu hadis tadi bahwasanya Dajjal fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang begini. Sehingga langsung Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, apa itu fitnah yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudillin, para imam yang menyesatkan. Para ulama kita membahas tentang al-a'imma al-mudillin ini, kesimpulan mereka ada dua maknanya. Makna pertama, para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, itu satu. Yang kedua, ulama su, ulama-ulama yang buruk, Pak. Ulama su siapa? Ulama yang lawannya ulama khair. Ulama khair itu ulama yang baik, Pak. Ciri ulama yang baik itu apa? Dua, takutnya hanya kepada Allah dan antara ilmu dan amalnya klop. Kalau ulama su justru sebaliknya, takutnya kepada selain Allah, dan biasanya kepada siapa dia takutnya? Pada nomor satu, Pak, para penguasa yang tidak memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, antara ilmu dan amal mereka berseberangan jalan, nggak ketemu gitu. Pertanyaan saya, di zaman kita sekarang ini, makna yang mana yang hadir? Nomor satu apa nomor dua? Apa? Paket hemat, Pak, dua-duanya hadir gitu. Bayangkan ya. Makanya kacau, Pak, dunia sekarang. Yang punya otoritas sosial politik dengan yang punya otoritas keagamaan kerja sama, ya kan? Sehingga udah sezolim apapun si pemilik otoritas sosial politik ini, yang punya otoritas keagamaan mengatakan, jangan dikritik, khawarij kamu mengkritik gitu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Dalam Islam yang namanya pemimpin itu ada dua macam. Makanya Nabi sampai mengatakan, sekalipun kamu dicambuk ya kan tetap taat sama dia. Itu kapan? Di babak ketiga tadi. Dulu di babak ketiga, ketika khalifahnya masih menyatakan Quran dan Sunnah sebagai sumber keputusan ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, sudah sampaikah kepada kalian, sepeninggalku nanti akan muncul para pemimpin yang barang siapa memasuki mereka itu maksudnya mendekati mereka, sekitar mereka, mendukung mereka, ya kan? Kedua, membiarkan kedustaan mereka, dan ketiga, mendukung kezaliman mereka. Kata Nabi, tiga kesialan dia akan dapatkan. Yang pertama, laisa minni, dia tidak termasuk golonganku, nggak diaku sama Nabi sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan dia, artinya Nabi nggak mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia tidak akan mendatangi telagaku.
Telaga Nabi itu adalah Al-Haud. Di hari berbangkit nanti Nabi berdiri di samping sebuah telaga, isinya air jernih, air bersih. Dia akan bagikan kepada setiap muslim yang datang kepada dia, ya kan? Terus kemudian nanti akan ada muslim-muslim, Nabi lihat, ciri-cirinya berwudu nih, dipanggil sama Nabi, ini umatku gitu kan. Kata malaikat, sana menjauh, nggak boleh mendekat sama Nabi. Kenapa? Karena kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau wafat. Rupanya kerja mereka adalah apa? Mendukung pemimpin yang sepatutnya nggak didukung. Karenanya Nabi terus mengatakan, adapun barang siapa yang tidak memasuki mereka, jadi nggak deket-deket sama mereka, jaga jarak, terus tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, 3 fadilah mereka akan dapatkan. Pertama, fahuwa minni, diaku sama Nabi sebagai golongan umat Muhammad SAW. Wa ana minhu, dan aku bagian dari dia. Nabi mau diasosiasikan dengan muslim tersebut. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi telagaku. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, fa'tabiru ya ulil absar, berfikirlah wahai saudara-saudaraku yang mempunyai akal, bahwa hakikat kepemimpinan bukan sekedar dia secara formal dia aku sebagai pemimpin, tidak, tapi dia memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi sebab kita mentaati dia. Tapi kalau dia tidak mengajak kita kepada Quran dan Sunnah, apa alasannya kita mengikuti dia? Ya. Tapi Ustadz, ada hadis mengatakan sekalipun budak kita harus taat sama dia. Tolong hadisnya dibaca lengkap, karena hadis itu harus didukung dengan hadis yang lain yang mengatakan sekalipun kalian dipimpin oleh budak yang hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, yakudukum bi kitabillah, memimpin kalian dengan kitab Allah, isma'u wati'u, dengar dan taat pada dia. Ada catatannya Pak, itu budak tetap memimpin dengan ketentuan kitab Allah, ya. Ini nggak ada kitab apa yang dipegang gitu ya, itu ya kan, ngapain kita nurut sama pihak yang hakikatnya ngajak kita ke Allah dan Rasulnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, era mulkan Jabrian di mana sistem Dajjal, bentukan kaum kafir Yahudi Nasrani sedang menguasai dunia, didukung oleh para pemimpin yang menyesatkan ini, telah melahirkan peradaban penuh dosa sehingga memurtadkan banyak umat Islam. Dan kegelapan yang kita alami sekarang berawal dari kegelapan yang sifatnya maknawi, namun dengan berjalannya waktu dia akan semakin pekat sampai Allah Ta'ala mentakdirkan datangnya kegelapan yang fisik. Apa itu? Peristiwa Ad-Dukhan. Ad-Dukhan dikatakan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan di ayat ke-11-nya, yaghshan nas, meliputi semua manusia, wa hadza adzabun alim, ini azab yang pedih, ya. Tapi alhamdulillah dalam hadis kata Nabi, azab ini cerdas. Ad-Dukhan membuat orang beriman seperti kena flu, sedangkan Ad-Dukhan membuat orang kafir membengkak tubuhnya sampai keluar cairan dari kedua telinganya. Kata Ali bin Abi Thalib, lalu asap itu akan menghembus orang kafir sampai binasa. Kalau kata anaknya Umar bin Khattab, asap itu akan masuk ke telinga orang kafir dan munafik sampai kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang. Jadi yang jelas tersiksa adalah kaum kafir dan kaum munafikun. Jadi babak mulkan Jabrian ini, di mana sistem Dajjal menggurita secara mendunia, telah melahirkan peradaban manusia yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kemunafikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menilai bahwa peradaban ini sudah melampaui batas togo, maka Allah pasti mendatangkan azab yang berskala dunia. Ya, bayangkan saja, dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam, LGBT dipraktekkan di 7 kota, semuanya di satu negeri, namanya Sodom. Sedangkan hari ini Pak, LGBT sudah dihalalkan hukumnya, ya, pernikahan sejenis kelamin sudah halal hukumnya di 23 negara di seluruh dunia Pak. 23 negara terpencar-pencar, Kanada, Amerika Utara, Eropa, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru. Belum lagi negeri-negeri Asia yang sedang ngantri jadwal di parlemennya membicarakan tentang LGBT. Taiwan, Hong Kong, ya kan, itu semua tuh menanti saja. Bayangkan Pak, kayak apa azab Allah, ya. Nah, jadi Dukhan ini harus kita yakini, ya, bahwasanya dia adalah makar Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat tipu daya sistem Dajjal ini, tetapi Allah akan balas tipu daya mereka dengan mendatangkan Dukhan dengan segala perangkat-perangkatnya. Jadi badai fitnah Dukhan dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala akan segera menggilir kembali kepemimpinan dunia kepada kaum beriman
sesudah kaum kafir berjaya namun memanfaatkannya untuk menebar kegelapan dan kezaliman. Jadi ayat ini akan berlaku lagi, cuman arah panahnya bukan ke bawah. Kalau kemarin arah panahnya ke bawah, dari babak ketiga ke babak keempat, nanti kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima, ke atas Pak ya. Dan saya termasuk orang yang bersangka baik, melihat kelakuan umat manusia yang makin hari makin layak diazab, kelihatannya datangnya dukhon nggak lama lagi Pak gitu. Cuma jangan karena alasan itu kita malam-malam sholat tahajud berdoa, ya Allah segerakan datang dukhon, bukan begitu ya kan. Jangan kita mengharapkan fitnah, jangan. Tetapi yang pasti kalau itu terjadi, kita harus menjadi orang beriman yang cerdas ya, yang melihat apa yang ada di baliknya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hakikatnya perpindahan kita dari babak keempat di mana kita hidup sekarang menuju babak kelima penuh kejayaan nanti, harus melewati masa transisi yang memang penuh ujian, penuh tantangan, penuh kesulitan ya, akan ada hantaman keras dari langit, akan ada azab dukhon, akan ada pembenaman bumi di timur, di barat, akan ada peperangan-peperangan dipimpin Al-Mahdi, akan ada yang namanya kita menghadapi Dajjal, bahkan menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini semua kaedahnya adalah inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada satu yang saya lupa sebut, akan terjadi shutdown of modern technology. Nah, ini penting saya garis bawahi. Karena apa? Karena sebagian besar kita sudah terlalu nyaman dengan teknologi canggih, padahal justru teknologi canggih inilah andalan utama sistem Dajjal ini. Kalau dia hancur Pak, teknologi canggih, dia tidak bisa berlaku di mana-mana sama sekali. Dan itu menguntungkan bagi kita, kata Syekh Mubayyad. Kenapa? Karena tiba-tiba barat kafir yang tadinya merasa digdaya dengan teknologi canggih, dengan kita kaum muslimin menjadi setara. Tadinya mereka di atas kita ya, mereka bisa menzolimi kita dengan kecanggihan teknologi. Nanti kalau sudah nggak ada teknologi Pak, kita jadi setara. Dan kalau sudah setara, kaidah Betawi bisa kita pakai, lo jual gue borong gitu, dengan catatan kita mempersiapkan diri dan generasi ya, persiapkan latihan berkuda, latihan memanah, latihan berenang ya, dan berbagai persiapan lainnya ya, yang memang diperlukan dalam situasi dunia yang berubah sama sekali kelak nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi ini peringatan ya, karena sesungguhnya dunia hari ini benar-benar berada dalam keterpurukan yang patut kita fahami bersama. Demikianlah, mari kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.